Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Saleh, kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Dan saya Muhammad Adi Januari, kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya inovasi kami dengan judul Rancang bangun sistem informasi geografis lokasi bantuan COVID-19 untuk meningkatkan akses penyaluran bantuan ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat di masa pandemi. Yang melatar belakangi hasil karya inovasi kami adalah pandemi yang terjadi saat ini, yaitu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus corona biasa disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pernapasan ringan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, dari bayi hingga orang dewasa. Dalam menghadapi kemungkinan penyebaran virus COVID-19 ini, sangatlah penting untuk tetap disiplin pada protokol kesehatan. Dengan demikian, pemerintah mengambil keputusan untuk membatasi mobilitas penduduk agar meminimalisasi peluang tersebarnya virus penyebab COVID-19. Hal ini tetap perlu terus dilakukan sambil menunggu penuntasan vaksinasi yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan tubuh dan terbentuknya kekebalan kelompok. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti menerapkan PPKM. Dengan adanya PPKM, masyarakat membutuhkan bantuan untuk menopang perekonomian mereka. Pemerintah akhirnya berupaya untuk menyaluran beberapa bantuan. Dalam penyaluran bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah mengaku ada beberapa wilayah yang belum terjangkau, sehingga bantuan-bantuan di masa pandemi belum dapat tersalurkan secara merata. Sehingga ada beberapa wilayah yang belum tersalurkan bantuan perekonomian di masa pandemi. Sistem informasi geografis merupakan sistem yang dirancang bekerja dengan data yang terreferensi secara spasial atau koordinat geografis. Sistem informasi geografis memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data dan melakukan operasi-operasi tertentu dengan menampilkan dan menganalisis data. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas kami bangun sebuah sistem informasi geografis yang rancangan bangun sistem informasi geografis lokasi bantuan COVID-19 untuk meningkatkan akses penyaluran bantuan ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat di masa pandemi, yang diharapkan dapat memudahkan pemerintah untuk mencari lokasi penerima bantuan sosial dengan cepat dan mudah. Dengan adanya sistem informasi geografis lokasi bantuan COVID-19 ini bisa dipastikan bahwa pemerintah dapat mengetahui lokasi penyaluran bantuan di berbagai daerah, sekaligus pemerintah juga bisa bergerak dengan cepat dalam penyaluran bantuan perekonomian masyarakat di masa pandemi. Sistem yang akan dibangun berupa aplikasi berbasis web, sehingga sistem ini dapat diakses melalui smartphone maupun komputer. Adapun keunggulan yang membuat sistem informasi geografis ini menjadi sarana yang tepat dalam hal perencanaan wilayah, geografis, geosains, dan geodesi, yaitu 1. Pemrosesan data lebih singkat. Hal ini dapat membantu geografer untuk mengelola data-data spasial dengan lebih cepat. 2. Lebih fleksibel melakukan visualisasi data. Sistem informasi geografis merupakan aplikasi yang berbasis graphic user interface atau biasa disingkat GUI. Pengguna sistem ini dapat dengan mudah melihat bentuk visual data dan bentuk peta. 3. Data yang disimpan dapat dilihat kembali sewaktu-waktu. 4. Data melakukan revisi data apabila sewaktu-waktu ada perubahan. 5. Data yang disimpan aman karena dapat dikunci dengan kode atau manual. 6. Relatif lebih murah dibandingkan dengan survei lapangan. Terakhir, hasil data sistem informasi geografis memudahkan dalam pengambilan keputusan. Berikut merupakan tampilan prototipe dari aplikasi kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke,
Pada tampilan awal, kita sebagai user diminta untuk login dengan memasukkan username atau email dan juga password. Jika kita belum mempunyai akun, maka kita bisa mengklik di bagian bawah ini, di sini yang tulisan berwarna biru ini, dan kita akan diarahkan menuju di form daftar akun. Di daftar akun ini kita harus memasukkan nama depan, nama belakang, email, dan juga password. Kita konfirmasi supaya tidak terjadi kesalahan. Jika sudah, kita dapat mengklik tombol daftar. Jika kita sudah mempunyai akun, kita bisa mengklik tombol biru kecil di bawah ini, login, dan kita akan dialihkan ke form login ulang. Nah, jika kita berhasil melakukan login, kita akan dialihkan ke dalam aplikasinya. Di aplikasi ini kita akan disambut dengan tulisan selamat datang, dan di bawahnya akan ada nama dari pengguna yang masuk. Nah, jika kita menekan ikon user di pojok kanan atas, dia akan menampilkan 4 menu, yaitu edit profil, ubah kata sandi, pengaturan, dan juga keluar. Nah, di bagian kiri kita mempunyai beberapa menu. Di menu pertama ada beranda, provinsi, kota dan kabupaten, kota atau kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, RT RW, dan juga menu peta. Nah, jika kita masuk pada menu provinsi, kita dapat menginput data provinsi dan akan ditampilkan pada tabel di bawah ini. Di dalam tabel ini akan menampilkan nama provinsi dan juga titik koordinat dari provinsi tersebut. Dan juga ada kolom action. Di action ini kita dapat mengedit dan juga mendelete data yang telah kita buat. Nah, di bagian kanan sini ada kolom search untuk mencari data dari data provinsi yang telah terdaftar. Dan ini akan mempermudah user dalam mengolah data. Dan kita akan masuk pada menu kota dan kabupaten. Nah, di menu ini sama seperti tadi, kita dapat menginput data kota atau kabupaten dan datanya akan ditampilkan di tabel di bagian bawah ini. Dan juga ada kolom search untuk mencari data yang telah kita input. Dan juga seperti tadi, kita bisa melakukan edit dan juga delete data di bagian kolom action dan masuk ke dalam menu data kecamatan. Data kecamatan ini sama seperti sebelumnya, kita juga bisa men-search data, memasukkan data, dan juga melakukan edit dan delete data. Di menu desa atau kelurahan sama seperti tadi juga, kita bisa melihat data, melakukan edit, delete, input, dan juga mencari data yang telah diinput. Di menu RT atau RW ini sama seperti tadi juga, kita dapat melihat data, mendelete, mengedit, dan menginput. Pada menu peta, di sini kita mempunyai kolom titik koordinat dan titik tujuan. Titik koordinat ini merupakan titik di mana kita berada, dan titik tujuan ini merupakan titik yang akan kita tuju. Jika kita memasukkan titik tujuan, mengklik tombol OK, dia akan map akan menunjukkan rute dari titik koordinat kita ke titik tujuan kita. Nah, di map ini nanti muncul semua data-data yang telah kita input dari data provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa, RT RW, semuanya akan ditampilkan pada map ini. Nah, di samping kanan ini ada jenis peta, ya berupa default, satelit, medan, dan di bawahnya ada detail peta. Kita dapat menunjukkan lalu lintas, transportasi umum, dan juga jalur bersepeda. Adapun kelemahan dari sistem informasi geografis ini, tuh sumber daya manusia harus menguasai teknologi komputer. Teknologi yang ada harus berkembang sesuai zaman. Penanganan tentang data yang terbentuk menjadi buruk. Sulit untuk menyajikan data temporal. Format data dan standar file data beragam. Model objek terbatas. Keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan sumber daya manusia menguasai teknologi. Kurangnya tenaga ahli di bidang sistem informasi dapat menyebabkan kesalahan persepsi dalam mengembangkan sistem dan kesalahan yang terjadi menjadi tanggung jawab perusahaan. Baiklah, dari presentasi ini kami dapat menyimpulkan bahwa COVID-19 menyebabkan banyak dampak buruk bagi kita, tapi dengan cepat dan tepat kita dapat mengurangi dampaknya dan bersama kita saling bahu-membahu dalam menghadapi pandemi COVID-19. Demikianlah hasil presentasi kami. Semoga karya inovasi kami dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan ekonomi ke masyarakat di masa pandemi. Sekian dan terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, kasih kuat, makan Indonesia.